Bagaimana kabarnya? Ya, baru ketemu dengan beberapa orang. Selamat berjumpa Bapak Ibu. Hari ini saya akan sampaikan mengenai bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita. Kita akan bahas mengenai bagaimana mendisiplinkan pikiran. Kita lihat dulu ayatnya. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi namanya keangkuhan itu membangun kubu. Jadi kalau kita lagi angkuh Bapak Ibu, lagi kita keluar sombongnya, coba lihat kanan kiri, ada yang wajahnya kelihatan sombong? Enggak lah ya, kalau di sini semuanya oke. Tapi pas keluar sombongnya, maka dia akan muncul pemikiran-pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran itu menghalangi pengenalan akan Allah. Jadi itu yang kita mau lihat Bapak Ibu. Ada kalanya kita ini keluar gak sombongnya, rendah hati dan keluar. Kalau itu kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi pas keluar sombongnya, itu kita bisa berkata kita tidak perlu Allah. Saya mau tanya siapa yang tidak perlu Allah, katakan? Gak ada kan? Gak ada. Berarti pas tidak keluar sombongnya itu ya. Tapi pas keluar sombongnya bisa kita berkata, saya menentukan hidup saya sendiri. Masa depan saya ditentukan oleh diri saya sendiri. Padahal kita tahu masa depan kita ditentukan oleh siapa? Tuhan. Terus bagian di situ dikatakan, mari kita baca sama-sama kalimat terakhir, 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita harus tahu, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, kita harus taklukkan. Masalahnya seringkali yang kita diajarkan sejak kita kecil, itu tidak semuanya sama dengan firman Tuhan. Kita akan lihat salah satu contohnya. Ayo, Gilang. Saya akan ambil, atau ini dulu. Setuju enggak perkataan ini? Pertolonganku datang dari Tuhan, bukan dari diriku sendiri atau dari dunia ini. Setuju pernyataan ini? Yuk kita baca sama-sama kalau gitu. 1, 2, 3. Pertolonganku datang dari Tuhan, bukan dari diriku sendiri atau dari dunia ini. Setuju enggak? Bahwa kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Saya akan ambil di dalam Yesaya pasal 30, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apa keinginan Tuhan dan apa keinginan manusia. Yesaya 30 ayat 1-17, judul perikopnya adalah bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Jadi kalau cari pertolongan itu carinya ke siapa? Tuhan, jangan pada orang lain, jangan pada Mesir. Ayat yang 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jadi ini caranya Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi caranya diselamatkan gimana? Bertobat. Terus kemudian? Tinggal diam. Terus saya lanjutkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kekuatan kita itu timbul ketika apa? Tenang dan percaya. Jadi ketika kita butuh kekuatan, kita nggak perlu yang lain-lain. Kita perlu lakukan tenang dan percaya. Itu adalah yang Tuhan inginkan. Tadi gambar yang pertama itu ketika angin ribut datang, nggak usah macam-macam dulu, tenang dan percaya. Tapi bagian terakhir dikatakan di situ, tetapi kamu enggan, nggak mau. Tidak masuk akal. Tenang, diam, itu masuk akal enggak? Enggak masuk akal dong. Harusnya apa? Perang dong. Harusnya melakukan sesuatu. Yuk kita lanjutkan. Ayat yang ke-16 dikatakan, kamu berkata, bukan. Kami enggak mau tinggal tenang, kami tidak mau percaya. Kami mau apa? Naik kuda dan lari cepat. Jadi ada kalanya ketika Tuhan berkata tenang,
percaya, kita berkatanya, no, kami inginnya naik kuda, kami inginnya lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Tuhan berkata, kalau Tuhan ngomong tinggal, tenang, dan ngotot kita berkata, no, aku mau lari, aku mau naik kuda, maka kita akan lari. Tapi setelah kita lari, ayat tadi mengatakan apa? Lenyap, bukannya selamat, malah hilang. Kemudian kita berkata, kalau begitu mungkin kita bukan hanya perlu kuda, kita perlu kuda yang tangkas. Ayat berikutnya diberkata, katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Terus firman Tuhan berkata, baca sama-sama saya, 1, 2, 3, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Kalau firman Tuhan katakan kamu tenang, diam, tenang, di situ letak kekuatanmu. Engkau mau lari, lari lenyap. Engkau mau naik kuda, kudanya kuda yang tangkas, pengejarmu lebih tangkas. Jadi di dalam banyak kasus Bapak Ibu, apalagi kalau nanti kita punya masalah, betul-betul masalah kehidupan, kita maunya itu bergerak sesuatu. Kita tidak sadar ada kalanya yang Tuhan inginkan itu cuma kita tenang dan percaya lebih dulu. Kita maunya gerak dulu, begitu kita gerak malah lenyap. Begitu kita perlu alat yang lebih hebat lagi, kuda yang lebih tangkas, bukan cuma kuda biasa. Ternyata musuh kita itu lebih tangkas lagi. Terus ayat yang ke-17, 1.000 orang akan lari melihat ancaman, berapa orang? 1 orang. Setelah itu karena kita timbul musuh kita lebih tangkas, begitu ada ancaman sedikit, kita takut. Apa yang hari-hari ini ditakutkan dunia Bapak Ibu? Apa kira-kira? Perang dunia ketiga katanya. Dimulai dari mana? Israel lagi mau perang dengan Hamas, bukan dengan Palestina loh, jangan salah. Hamas, bukan Palestina. Hamas itu hanya bagian kecil dari Palestina. Dan Hamas itu berbatasan dengan Mesir, cuma 14 kilo, nggak panjang. Tapi Mesir sudah pakai pagar, dibuat pagarnya bukan cuma ke atas, tapi ke bawah. Supaya apa? Supaya orang Hamasnya nggak bisa lari ke sana. Dia takut kalau sampai lari ke sana nanti perangnya bisa pindah. Karena Israel sudah berkata, ini sudah keterlaluan, maka kita akan habis-habisan. Dan kita takut. Nah kalau gitu yang terjadi biasanya kalau sudah perang kayak gitu itu akan merembet. Kalau itu merembet nanti barang-barang akan naik. Kalau harga barang-barang akan naik takutnya terjadi krisis dulu. Ketika krisis terjadi lama-lama akan terjadi kerusuhan. Apalagi kalau di kita pasti belum ya. Kemarin baru referendum tapi dampaknya nggak terlalu luar biasa. Tapi di Indonesia tahun depan akan ada pemilu. Orang mulai takut. Ketika takut yang dilakukan adalah kita tidak perlu alat-alat yang lebih canggih, yang lebih tangkas, enggak perlu lebih pinter, enggak perlu. Yang perlu adalah lebih bisa diam dan lebih bisa tenang untuk bisa percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Kelihatannya bertolak belakang, tetapi kalau Tuhan mau kita tetap diam dan kita percaya, maka itu harusnya yang kita lakukan. Setuju enggak? Siapa setuju bahwa sekolah itu perlu pintar? Angkat tangan. Lu enggak semua, itu bahaya itu. Pintar itu harus. Kita sekolahkan anak supaya pintar. Tapi pintar saja cukup enggak? Kalau kita berpikir bahwa kita sudah membuat anak kita pintar sudah cukup, tidak. Perlu yang dilengkapi dengan yang namanya takut akan Tuhan. Dan itu masalah dengan kita. Kita sudah buat anak kita lumayan pintar. Lah sekarang masuk ke bagaimana caranya lebih takut akan Tuhan. Dan menurut saya itu yang harusnya dimengerti oleh kita. Karena kalau tidak, hasilnya tidak akan baik. Jangan sampai pandangan dunia yang menganggap bahwa tidak perlu Tuhan, itu betul-betul terjadi di dalam hidup kita. Saya ada
kasih 2 contoh hari ini yang lagi berseliweran di media sosial saya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah. Saya mulai dengan yang pertama ya, contoh yang pertama. Nah, namanya Zhang Xinyang. Tahu nggak Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu berarti di media sosialnya kurang rame ini. Karena ini di tempat saya rame sekali. Zhang Xinyang ini kelahiran tahun 95. Enggak sih, ini wajahnya kayak gitu, dia ngomong 10-year-old university student gitu ya. Karena dia masuk university di saat umurnya 10 tahun. Keren enggak? 10 tahun itu satu anak saya Kristo itu loh. 10 tahun, jangankan masuk university. Itu masih lucu-lucuan gitu ya. Ini 10 tahun masuk university karena papanya itu memaksa dia belajar. Sehingga yang terjadi apa? Dia loncat 2 tahun, 3 tahun. Usia 10 tahun, dia lahir tahun 95. Usia 10 tahun, dia sudah masuk semester 1 university. Keren enggak? Orang berkata, ini anak ajaib, masa depannya cerah luar biasa. Sampai dibuat buku tahun 99. Tahun 2006 dibuat buku, itu ada di Amazon. Tadi pagi saya ngecek, bukunya masih ada. Zhang Xinyang. Kemudian dia 3 tahun kemudian, usia 13 masuk S2 Bapak Ibu. Usia 13 tahun seperti anak saya Charity, lebih tinggi setahun, masuk S2. Ini yang S2 usia berapa? Kemudian usia 16 tahun masuk PhD. Usia 16 tahun. Ya, Filia usia berapa? Ya sedikit lah, semirip dengan Filia lah ya. Dia masuk S3. Orang berkata, anak ini jadinya seperti apa? Saya mau tanya, sukses enggak? Sukses apa enggak? Lah ini ya nggak tahu betul ya, karena belum saya ceritain. Kalau setelah saya ceritain saya tahu. Ya lanjutkan aja kalau gitu. Ya ini ketika diwawancarai di usia 10 tahun, itu yang pendapat terakhir, the person who I admire most is myself, because I am the most excellent person in the world. Usia 10 tahun sudah ngomong kayak gitu. Yang paling saya kagumi adalah diri saya sendiri. Itu sekristo itu. Pantasan dia ngomong ini. For many people, Zhang has turned out to be a spoiled kid who overestimate himself and easily makes enemies with others. Sombong, pengen narik semua perhatian ke dalam dirinya. Biasanya kalau orang pintar senang untuk di orang lain dia dipuji-puji. Di sini ada yang merasa pintar atau ada yang pintar? Angkat tangan. Banyak ya, kalau enggak itu S3 itu ya pintar-pintar. Tapi ngomong enggak, yang paling kamu kagumi dirimu sendiri berani? Puji Tuhan. Gilang berkata, yang paling saya kagumi adalah diri saya sendiri. Gitu. Puji Tuhan dia enggak seperti itu. Dan dia ngomong kayak gini, musuhnya banyak. S1, S2 oke. Karena S3, dia perlu waktu 8 tahun untuk menyelesaikan. Jadi kalau kamu masih 3 tahun Gilang, tenang gitu ya. 8 tahun, besoknya harus deadline dikumpulkan, harinya itu baru dia selesai. Dia bingung kenapa? Karena ternyata tidak semua ada di dalam kontrolnya dia. Ternyata ketika dia ngontrol matematika itu kalau masih S1, S2 itu di dalam kontrolnya. Begitu S3 sudah di luar kontrolnya, dia bingung. Ternyata banyak hal di dunia ini yang di luar kontrolnya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa engkau banyak hal di luar kontrolmu, ya memang wajar. Memang yang seperti itu. Tapi anak ini masih kecil, meskipun dia pintar tapi dia belum punya pengalaman. Akibatnya dia pikir dia bisa kontrol dirinya. Dia bisa kontrol semua orang. Dia banyak orang tidak suka dengan dia. Akibatnya itu yang terjadi. Kemudian singkat cerita dia kerja jadi dosen. 2 tahun, nggak kuat dia. Pinter,
Tapi satu yang dia lupa, bahwa dia hidup itu tidak hanya perlu kepintaran, perlu juga yang namanya respect, menghargai orang lain. Betul? Menghargai orang yang lebih tua, menghargai itu dia betul-betul ngomong sama, ketika S3 itu dia ngomong sama papanya, aku merasa sudah pantas mempunyai rumah sendiri, tolong berikan saya rumah, supaya saya bisa punya standar yang sama dengan teman-teman. Masa saya pintar tidak punya rumah? Papanya terlalu spoil, itu ada gambarnya papanya itu. Papanya sederhana, anaknya melunjak. Wes, jangan lama-lama ya, lanjutkan aja. Kemudian ini koran tanggal 14 Oktober kemarin. Judulnya, dulu kuliah PhD usia 16 tahun, kini pria Cina jadi pengangguran. Ternyata orang yang diberi karunia hebat bisa jadi jenius menyelesaikan itu. Hari ini usia 28 dia jadi pengangguran. Jadi masa-masa lalunya yang harusnya gilang gemilang itu enggak ada lagi. Karena dia tidak tahu ada kunci dalam kehidupan yang lebih besar dari yang dia pikirkan. Pinter saja tidak cukup. Oleh karena itu saya mau ingatkan, kalau engkau merasa bahwa engkau harus punya skill, engkau perlu sekolah yang pintar supaya nanti bisa kerja, itu tidak cukup. Itu kalau engkau seperti itu, di luar sana ada banyak orang yang jauh lebih pintar dari kita, yang skillnya jauh lebih hebat dari kita, dan mereka kadang-kadang mau dibayar lebih murah daripada kita, dan kita nggak ada artinya apa-apa. Oleh karena itu kita perlu Tuhan, Bapak Ibu. Dan ini dia nggak ngerti, akibatnya dia seperti itu. Dan yang luar biasa, di koran ini, di South China Morning, dia berkata gini, mereka, orang tua saya berutang ini pada saya. Ucapan itu merupakan bentuk kekecewaan Xin Yang pada orang tuanya yang tidak membiarkannya tumbuh selayaknya anak-anak lain seusianya. Sedari kecil Xin Yang dituntut untuk menjadi anak yang cerdas. Dia ngomong, lu gara-gara orang tua lu, salah lu. Gua cuma diajari kecerdasan, enggak diajari cara hidup yang lain. Akibatnya seperti ini. Bukan berarti kita tidak minta anak-anak kita cerdas. Kita minta anak-anak kita cerdas. Tapi lebih daripada itu harus diajari untuk hidup yang benar. Terutama apa? Menghargai orang. Karena tanpa menghargai orang tidak mungkin kita bisa menghargai Tuhan. Kita harus bisa menghargai orang. Saya ngomong itu sama istri saya, kita harus ngajari anak-anak kita seperti itu. Ya Rika juga kita punya anak-anak yang seusia. Ya harus arahnya itu ngajari orang. Karena kalau kita bisa ngajari anak-anak itu hormat sama orang, respect sama orang, masa depannya cerah. Tapi kalau seenaknya sendiri karena merasa orang tuanya kaya, orang tuamu kayaknya kayak apapun, masalahnya orang tuamu belum tercatat di 100 orang terkaya di dunia. Belum. Orang tuanya Andri sudah tercatat di itu. Enggak. Masih ada di sana yang lebih kaya, yang lebih pintar, yang lebih hebat. Oleh karena itu kita betul-betul perlu yang namanya Tuhan. Dan diarahkan ke sana, masa depanmu luar biasa. Pokoknya kalau kita berpikir, terus kemudian cara pikir kita meniadakan Tuhan, berarti itu harus ditaklukkan lagi, dikembalikan. Kita perlu Tuhan lebih dari segala sesuatu. Amin. Kok jadi tegang ya? Biasanya banyak tertawanya, ini hari ini kok cukup tegang gitu ya. Coba saya tunjukkan yang kedua. Marga Zhang yang kedua ini. Ini yang lagi hari ini juga terkenal. Zhang Zue. Tahu dia? Bapak Ibu itu tidak memperhatikan berita lain ya? Oh, Amerika sama Israel. Oh, oke. Ya udah saya ceritakan aja. Waduh, itu di luar ini ya, di luar saya bacaan saya. Ini kenapa saya naikkan ini Zhang Zue ini dari namanya sama-sama Zhang. Itu tahun ini itu dijadikan most valuable player di Asian Games, Bapak Ibu. Tahu dong Asian Games? Baru aja selesai. Nah, dia disebut sebagai salah satu yang paling most valuable karena dia mendapatkan 6 medali emas. Zhang Zue. Cuma saya nggak mau cerita kehebatan dia itu, enggak.
tahun 2018 Asian Games di Indonesia, dia hanya dapat 1 emas. Zhang Zhuwei ini. Zhang Zhuwei. Zhang Zhuwei. Zhang Zhuwei ini cuma dapat 1 emas. Tahu siapa yang most valuable player-nya di Indonesia? Lanjutkan. Ya, most valuable-nya player di Indonesia ini namanya Rikako Ikii. Ini dari Jepang. Waktu itu usianya 18 tahun. Dia dapat 6 medali emas dan 2 perak di Indonesia. Umur 18 tahun. Keren kan? Terus kemudian setelah itu ceritanya Rikako ini punya masalah. Dia kena leukemia, Bapak Ibu. Jadi Zhang Zhuwei tadi ya. Zhuwei itu kalah pamor dari ini. Dari si namanya Rikako Iki. Nah, dia jadi menang banyak itu tadi Bapak Ibu. Gara-gara Rikakonya itu lagi kena leukemia, Bapak Ibu. Jadi gara-gara kena leukemia hancur. Setahun kemudian 2019 dia kena leukemia. Tahu nggak ketika kena leukemia berarti kemampuannya renang habis. Tapi dia enggak mau berhenti. Sini. Kalau tadi kan nyalahkan orang banyak kan? Yang Zhang satunya tadi loh. Kalau dia ini, dia belajar mulai dari awal. Jadi sampai 2003, lanjutkan. Sampai 2023, itu dia hanya sampai 30% dari kemampuannya ketika di 2018. Dia lolos, Olimpiade lolos, tapi enggak semua. 5 tahun yang lalu kan habis disikat semua kan. Dia 8 nomor, 6 juara pertama, 2 juara kedua kan. Ini cuma lolos sedikit, cuma 1. Lah pas final, ketemu dengan yang tadi, siapa namanya? Zhang Zhuwei, ya terus lihat. Saya ngelihatnya ini, jadi Zhang Zhuwei itu lagi kurus itu ya. Renang terakhir, ya tentu saja kalah ya Zhang Zhuwei juara 1, si Rikako Ikei itu dia juara 3. Tapi yang nyoroti beritanya bukannya yang dari China. Yang ini malah disorot. Kenapa? Kok bisa sampai mulai sudah habis itu terus kemudian tetap juara 3. Mereka kemudian pelukan nangis di mimbar. Mimbar bukan ini, podium. Kebanyakan khotbah yang mimbar. Podium maksudnya. Nah, ketika itu semua orang berkata, dan kemungkinan besar itu adalah terakhir. Setelah ini mungkin dia akan pulang ke rumah Bapak. Tidak nyalahkan sama sekali, jadi kurus kering. Dan dia akhirnya ngomong, oke, lumayan medali perunggu. Dari medali emas. Ketika saya dengar ini, saya ngomong bahwa kalau kita berada dalam kondisi yang buruk sekalipun, ternyata kekuatan manusia itu masih bisa loh untuk bangkit. Apalagi kalau dengan Tuhan. Jadi apapun kondisi kita, kalau Tuhan berkata dengan tinggal tenang, diam, bertobat, itu letak kekuatanmu. Berpikir lakukan itu, jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau di dalam pikiranmu kata Tuhan tidak terlibat, engkau sudah berada dalam kondisi yang paling parah. Balik lagi, libatkan Tuhan. Dan kau akan lihat bahwa segala sesuatu yang luar biasa, itu akan mulai kembali dipulihkan di dalam hidupmu. Amin. Jadi hari ini saya cuma mau ingatkan itu aja. Jangan seperti Zhang siapa tadi yang pertama? Yang pertama tadi siapa? Gilang, saya lupa. Saya ini paling Zhang Xianyang pada saat masa hebat-hebatnya dia. Yang paling dikagumi siapa? Saya sendiri. Wow. Saya ini ketemu banyak orang sombong, tapi saya belum pernah ketemu orang sombong model kayak gini. Lingkungan saya membuat saya ketemu dengan banyak orang sombong, merasa diri hebat, merasa memang punya banyak duit. Seperti itu.
Tapi nggak ada yang berkata saya paling kagum dengan diri saya sendiri, itu masih belum ada. Hanya satu orang ini yang seperti itu. Dan sudah pasti hasilnya tidak baik. Dan percaya nggak, Tuhan punya rencana yang hebat buat setiap kita. Apapun kondisinya, meskipun sudah kena leukemia sekalipun, Tuhan itu sanggup pulihkan luar biasa. Ada satu ayat lagi terakhir yang saya mau, dua terakhir. Ini adalah ayat bagaimana caranya kita memandang Yesus. Itu ada di Markus 6. Ini umum sih, cuma saya pengen bacakan aja ayat yang ke-2 dan 3. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Yesus dan berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Hikmat ya. Yang kedua, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi orang melihat bahwa Yesus itu penuh hikmat. Orang melihat bahwa Yesus itu pembuat mujizat. Selesai kan baik ya. Terus kemudian pulang didoakan baik ya itu ya. Tapi yang enggak baik yang kalimat, yang ayat berikutnya itu. Ayat berikutnya ini yang jadi masalah besar. Apa yang dikatakan? Ayat yang ketiga. Lah ini yang enggak enak. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Baca kalimat terakhir sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat yang sudah dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik, bagaimanakah, dari mana hikmat itu? Dari mana dia membuat mujizat-mujizat itu? Kemudian sebetulnya selesai, beres itu. Dan dia mendapatkan hikmat, mendapatkan mujizat. Tapi begitu tanya, bukankah ini, bukankah itu, apa enggak ini, apa enggak itu? Kemudian timbul yang namanya penolakan. Saya mau tanya, siapa percaya bahwa Yesus pembuat mujizat? Sudah selesai sampai di situ saja, enggak usah ditanyakan lebih lanjut. Enggak usah ngomong sekarang apakah masih ada mujizat atau tidak. Seperti tadi Pak Arifin katakan, masih ada mujizat, masih ada hikmat. Enggak usah tanya-tanya. Percaya saja itu terjadi. Berlindung di bawah tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan buat sesuatu yang luar biasa, itu akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah mulai bertanya, tapi kok enggak ada sesuatu yang terjadi, tetapi kok biasa-biasa, saya takut akan ada tindakan yang menolak dia. Ayat berikutnya sekarang bilang. Hampir selesai kok ini. Ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ayat yang kelima. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Gara-garanya apa? Menolak, tidak percaya. Siapa percaya Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan kita? Percaya dan akan terjadi. Gak percaya, maka tidak akan pernah terjadi mujizat. Oleh karena itu yang harusnya kita lakukan itu loh. Dan itu ada di pikiran kita. Pikiran kita kalau sudah berkata, bukankah? Kan seperti ini. Tapi kan ini, tapi kan itu. Itu loh sudah awal mujizat tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan membuat mujizat? Amin, terus? Titik. Titik, betul Cik. Titik, sudah. Nggak usah diterus-teruskan. Ojo koma. Karena begitu koma, kita tambah-tambah sendiri pikiran kita yang merasa diri hebat tadi. Terus kemudian kita ngambil kesimpulannya bahwa memang ya seperti ini, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mau kembali lagi percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Kenapa begitu banyak orang jadi malas ke gereja dan sebagainya? Mereka pikir gereja itu tidak ada kuasa di dalamnya. Mereka pikir ya biasa aja, paling datang, setelah itu kebaktian pulang, terus tidak terjadi apa-apa. Padahal sebetulnya ada banyak hal luar biasa terjadi di sana.
Masalahnya pikiran itu loh. Pikiran begitu ada pikiran yang menentang, itu langsung harus dikalahkan. Saya akan akhiri dengan, percaya nggak perkataan ini? Yuk. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percaya? Titik atau koma? Betul? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi kondisiku buruk. Nggak peduli, kan tadi katanya titik. Tapi koma, apapun sudah nggak ada titik ya, titik. Kemudian kita mau coba tinggal, diam, dan kita mau percaya. Padahal Bapak Ibu, gampang loh Bapak Ibu kalau diminta itu. Diam dan percaya. Kita maunya apa? Umek gerak. Kalau nggak gerak gitu rasanya kok gak ada yang itu. Ya terutama model-model kayak saya ini. Mungkin Pak San, ya, Pak Woy mungkin. Pak Woy agak tenang ya. Kalau saya dengan Pak San ini mungkin kalau nggak umek gitu, nggak iso. Tapi kita harus belajar yang seperti itu.